Awas kena prank. Bambu. Sejumlah warga mengevakuasi jenazah Effendi berusia 30 tahun yang meninggal karena tenggelam di sebuah embung yang terletak di Desa Fajar Baru, Kecamatan Pagelaran Utara, Pringsewu pada Senin siang. Proses evakuasi sempat terkendala oleh rumput apung yang tumbuh banyak di embung ini. Suasana duka pun pecah saat jenazah korban tiba di rumah duka. Mereka tidak mempercayai jika Effendi pulang ke rumah dalam kondisi tidak bernyawa lagi. Effendi meninggal saat mencari ikan bersama 3 temannya menggunakan alat setrum. Korban diduga kelelahan saat mengambil ikan agak ke tengah embung. Korban sempat berteriak minta tolong sebelum tenggelam, namun rekan-rekannya kesulitan menyelamatkan korban. Langsung terjun ke kedalaman berenang. Pas waktu mengambil, rupanya dia tidak menyadari bahwa di tempat itu dalam dan banyak eceng gondok. Jadi eceng gondok ini rapat di permukaan air sehingga tidak bisa orang berenang. Jadi sehingga dia masuk menyelam ke bawah. Dari situlah si korban tidak muncul lagi. Dari hasil pemeriksaan polisi, tidak ditemukan adanya tanda-tanda bekas kekerasan di tubuh korban. Polisi menduga korban meninggal akibat kelelahan. Namun polisi tetap melakukan olah tempat kejadian perkara dan menyita sejumlah barang bukti seperti tempat ikan dan alat setrum ikan dari lokasi kejadian. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Dia lagi ngoper-ngoper di sini. Lagi di sini nih, kan ngoper. Ini dibolongin sama dia? Dibolongin ini kan tadinya kan dapat. Nah ini kemarin itu penggang dan sampai situ. Ini ikannya tuh. Ini lagi Pencurian bunga hias marak terjadi. Salah satunya dialami oleh Sri Enani, warga Natar, Lampung Selatan. Korban mengaku mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah akibat pencurian itu. Pencurian bunga itu sempat rekam kamera pengawas CCTV yang dipasang di lingkungan rumah korban. Pelaku berjumlah 1 orang. Pelaku masuk rumah korban dengan cara memanjat pagar depan. Pelaku mencabuti bunga yang dicurinya dari pot. Menurut korban, pencurian itu sempat dilihat tetangganya. Pelaku tiba di TKP dengan mengendarai mobil jenis minibus. Dia lagi ngoper-ngoper di sini. Lagi di sini nih, kan ngoper. Ini dibolongin sama dia? Dibolongin ini kan tadinya kan dapat. Nah ini ya, nah adik saya itu yang dipanggil dia. Adik saya juga gugup. Akhirnya begitu dia keluar lagi udah nggak ada lagi, udah pergi orangnya, habis bunga. Berapa banyak bunga yang hilang? Kalau yang waktu itu terhitung itu potnya yang bergeretakan itu sekitar 97, tapi setelah saya hitung lagi 100 lebih. Ada sekitar 115-an kali ada. Rata-rata nilai satu bunganya itu berapa? Kurang lebih 500 ke atas. 500 ke atas. Total kerugian berapa kira-kira? 50 juta lebih. Lebih 50 juta ya. Total ada ratusan bunga yang dicuri pelaku dengan nilai 50 juta rupiah. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke polisi. Korban juga memberikan file rekaman CCTV untuk membantu polisi mengidentifikasi identitas pelaku. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Seluruh sekolah di Lampung Utara Senin pagi serentak mulai melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau KBM tatap muka pertama kali setelah 1 tahun lebih belajar melalui daring. Salah satunya terpantau di SMP Negeri 1 Kota Bumi. KBM tatap muka itu dijanjikan oleh pihak sekolah menerapkan protokol kesehatan ketat, seperti pemeriksaan suhu tubuh kepada guru dan murid saat datang ke sekolah, kemudian mewajibkan guru dan murid mencuci tangan sebelum masuk kelas. Guru dan murid pun diwajibkan menggunakan masker di dalam kelas. Kemudian sekolah membatasi jumlah murid di setiap kelas dengan hanya 16 murid. Guru juga mengimbau para murid untuk tidak jajan di luar sekolah dan membawa bekal makanan masing-masing. Kalau tatap mukanya ini karena jadwalnya dimulai dari nomor 1 sampai 16 untuk hari ini.
Untuk hari keduanya, untuk hari berikutnya dari 17 sampai seterusnya. Seperti itu. Para murid pun menyatakan kegembiraannya bisa kembali bersekolah dengan tatap muka. Pasalnya, selama sekitar 1 tahun ini mereka hanya bisa belajar daring dan tidak bisa bertemu teman-temannya. Saya senang sih, soalnya sudah tatap muka karena sudah setahun nggak belajar secara daring. Dan saya juga terima kasih kepada guru-guru dan dinas karena sudah mengizinkan kami untuk sekolah tatap muka dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Pihak sekolah berjanji akan betul-betul menerapkan protokol kesehatan ketat, juga salah satunya dengan membagi jam belajar atau sistem bergantian hari untuk para murid. Hal itu supaya tidak terjadi penumpukan murid sekolah guna menghindari penyebaran COVID-19. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Masih terkait informasi sekolah tatap muka di Lampung Utara, tim Satgas Penanganan COVID-19 tempat melakukan pemeriksaan kondisi sekolah yang mulai menggelar sekolah tatap muka hari pertama Senin pagi. Beberapa sekolah pun didatangi untuk diperiksa kesiapannya. Jemputan udah siaga. Ya. Kalau begitu udah bagus SOP-nya, nak ya. Pada sarapan semua sudah. Sudah. Tinggal makan siang gitu, Pak. Iya. Seluruh area sekolah diperiksa standar penerapan protokol kesehatannya. Antara lain alat pemeriksa suhu tubuh, sarana cuci tangan dan hand sanitizer. Kemudian persiapan di dalam kelas, seperti peletakan kursi yang berjarak, hingga penggunaan masker dan face shield bagi guru dan murid. Harusnya yang mengajar jam terakhir, ini nanti mempersilahkan anak pulangnya satu-satu. Pihak Satgas COVID-19 mengimbau kepada pihak sekolah tidak boleh lengah. Sebab bisa jadi jika aturan protokol kesehatan dilanggar, bukan tidak mungkin warga terpapar COVID-19 akan kembali bertambah. Ini sudah kita atur jarak antara satu. Yang mana tugas kami dalam rangka melihat secara langsung sejauh mana mereka melaksanakan prokes, protokol kesehatan di masing-masing. Tadi sudah kita lihat bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan, bersama dengan kepala sekolah dan dewan guru yang ada di sini, bahwasanya mereka sudah menjalankan protokol kesehatan yang baik. Ini tanggal 8 Maret 2021 kita lakukan uji coba terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Apakah sudah memenuhi protokol kesehatan? Apakah sudah memenuhi apa yang diinginkan oleh SKB 4 Menteri itu atau belum? Nah, tadi Adinda kan sudah melihatnya dari kelas, sudah kita perhatikan, semua sudah memenuhi apa yang disyaratkan oleh SKB 4 Menteri. Tim Satgas juga mengimbau pihak sekolah bisa memantau para murid sesuai sekolah. Murid diminta langsung pulang ke rumah dan tidak keluyuran ke tempat-tempat keramaian yang berpotensi tertular COVID-19. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Boleh lepas-lepas. Di kelas ini sudah kita atur jarak antara satu siswa.